Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran perkuliahan kita mengenai K3 dan Undang-Undang Tenaga Kerja. Materi yang ingin Bapak sampaikan minggu yang lalu sudah Bapak sampaikan mengenai materi pertama, yaitu pengenalan bahaya pada area kerja, dan yang kedua penggunaan pakaian pengaman. Dua materi ini sebenarnya sangat penting, harus kita ketahui. Nah, yang pertama mengenai pengenalan bahaya pada area kerja, di mana ada yang disebut dengan unsafe act, dan yang kedua unsafe condition. Ya. Unsafe act itu merupakan tindakan tidak aman dari manusia itu sendiri. Ya. Jadi unsafe act ini dilatar belakangi oleh perilaku manusia. Sebagai contoh, terburu-buru atau tergesa-gesa dalam melakukan suatu pekerjaan. Ya, itu contoh. Kemudian contoh yang lain, tidak menggunakan alat pelindung diri yang disediakan. Ya, atau sengaja melanggar peraturan keselamatan yang diwajibkan. Contoh, untuk pengendara atau kendaraan bermotor, semestinya kita harus menggunakan alat pengaman berupa helm. Tapi tidak dilaksanakan. Itu adalah contoh unsafe act. Ya. Contoh yang lain, di saat bekerja sering bercanda atau bergurau. Itu beberapa contoh yang disebut tindakan tidak aman dari orang atau dari manusia itu sendiri. Ya. Yang kedua yang disebut dengan unsafe condition, di mana unsafe condition ini merupakan keadaan tidak aman, bukan dari diri sendiri, dari orangnya, tapi dari lingkungan kerja. Apa contohnya? Contohnya mesin-mesin yang rusak tidak diberi pengaman atau dibiarkan saja seperti itu tetap rusak. Kemudian keadaan konstruksi kurang aman, ya, bising atau alat-alat kerja yang rusak tapi tetap dipakai. Itu adalah contoh unsafe condition. Begitu pula dengan lingkungan kerja yang tidak aman. Tidak aman khususnya bagi manusia. Misalkan lantainya licin atau becek, ventilasinya kurang bagus, atau bising daripada suara-suara keras, suhu tempat kerja yang panas, atau ruang kerja, kebersihan, dan lain-lain. Itu adalah akibat lingkungan kerja yang tidak aman atau tidak nyaman. Nah, kemudian apakah kecelakaan itu dapat dicegah? Nah, sebelum kita menjawab itu, coba perhatikan ini beberapa contoh keadaan, bisa unsafe condition, bisa pula unsafe act. Ya, ini contoh, beberapa contoh tambang, proses penambangan, kalau tidak salah ini tambang intan, ya, di mana dilakukan penggalian dengan alat seadanya. Ini jika terjadi longsor, kemudian akan tertimbun dan itu akan membahayakan bagi pekerjanya. Ya. Nah, contoh yang lain ini. Ini naik kendaraan, naik bermotor, dibuatin berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini unsafe act atau unsafe condition. Ya, artinya ini malah kedua-duanya ini. Ya, artinya dari perilaku manusia, dari lingkungannya juga tidak mendukung. Nih, unsafe condition di bidang konstruksi, melakukan pemasangan backcasting, melakukan pengecoran dan sebagainya tidak sesuai dengan keadaan, tidak sesuai dengan keselamatan, tidak memperhatikan. Contoh yang lain ini, unsafe condition, di mana dipaksakan, padahal jembatan ini udah rusak, tapi karena keperluan ingin menyeberang, sehingga mau tidak mau dipaksanya. Tapi ini berisiko. Begitu jalan, jatuh. Nah, itulah kondisi. Artinya, kadang-kadang kita tidak berpikir dari segi keamanan, hanya berpikir dari segi tujuan. Yang penting tujuan tercapai, masalah keamanan, keselamatan itu seolah-olah takdir. Padahal itu bisa diantisipasi. Ini contoh yang lain, mesin, bubut, tidak menggunakan sarung tangan, kemudian juga tidak menggunakan alat pengaman diri yang aman, helm juga tidak digunakan. Ya. Kalau terjadi apa-apa, udah tangan putus atau tangan luka dan sebagainya. Ini sangat berbahaya.
Artinya dari segi ketaatan, dari segi perilaku, tidak menggunakan pelindung diri yang semestinya harus digunakan. Nah, beberapa faktor ancaman risiko kecelakaan kerja itu tidak hanya sebenarnya dari tenaga kerjanya, dari pekerjanya, tapi juga dari bahan, dari alat, sehingga menyebabkan kondisi keselamatan, kesehatan, lingkungan itu bisa terganggu. Kalau segitiga itu tidak diperhatikan, karena ini adalah risiko kecelakaan kerja itu merupakan proses antara tenaga kerja, alat, bahan, sehingga kondisi kesehatan, keselamatan ditentukan oleh tenaga kerjanya, ditentukan oleh alatnya, ditentukan oleh bahannya, dan ditentukan juga lingkungannya. Ya. Semua faktor itu akan saling mempengaruhi. Salah satu saja yang menyebabkan tidak aman, maka itu akan kemudian akan terjadi risiko kecelakaan dan bisa menyebabkan terjadinya bahaya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah kecelakaan dapat dicegah? Ya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Kecelakaan dapat dicegah dari yang pertama, setiap kecelakaan pasti ada sebabnya. Itu yang harus diperhatikan. Ada sebab. Apakah sebabnya tadi dari diri sendiri, apakah dari alatnya, atau dari lingkungannya, atau dari orang. Kemudian yang kedua, bila mana sebab kecelakaan itu dapat kita hilangkan, maka kecelakaan pun dapat dicegah. Jadi sebab-sebab kecelakaan itu harus dideteksi. Nah, berkenaan dengan kecelakaan, kita bisa meminimalisir proses terjadinya kecelakaan tersebut. Umpamanya nih, kalau terjadi kecelakaan yang dari alat pelindung diri kita tidak menggunakan, contoh-contoh ya, kalau berkendaraan bermotor, saya sering mencontohkan itu, kita yang pertama gunakan sesuai dengan prosedur, kita harus melengkapi kendaraan itu dengan helm pengaman. Ya, kemudian helm pengaman digunakannya juga tidak hanya di asal, tapi juga harus diikat klik gitu ya. Nah, kemudian jenis helmnya juga harus sesuai dengan standar, tidak asal. Nah, dalam berkendaraan juga kita harus memperhatikan tindakan, peraturan berlalu lintas, kemudian juga aturan berkendaraan, tidak boleh ngebut, tidak boleh mendahului ketentuan, kemudian batas kecepatan maksimum kendaraan, lampu merah, traffic light kita harus sesuaikan. Seperti itulah. Itu adalah langkah-langkah pencegahan. Ya, itu untuk meminimalisir terjadinya yang namanya insiden atau accident. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mencegah atau bagaimana kecelakaan dapat dicegah? Kecelakaan itu, ya, jadi proses pencegahan kecelakaan itu merupakan kita menghindar dari terjadinya atau tindak-tindakan yang tidak aman dari pekerja, serta mengupayakan atau mengusahakan lingkungan kerja yang tidak mengandung faktor yang membahayakan atau unsafe condition. Ya. Jadi itu adalah langkah atau cara bagaimana kita mencegah terjadinya kecelakaan. Kemudian sebab-sebab seseorang melakukan tindakan tidak aman itu apa saja? Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebab-sebab seseorang melakukan tindakan tidak aman. Yang pertama adalah karena tidak tahu. Nah, tidak tahu bagaimana mengantisipasinya. Kalau dia mengatakan dia tidak tahu atau memang benar-benar tidak tahu. Ya. Nah, tidak tahu ini kita cara mengatasinya bisa diberikan pelatihan atau pendidikan supaya dia tahu. Ya. Artinya diberikan nih training, pelatihan, pendidikan berkenaan dengan ini kondisinya loh. Itu yang pertama, tidak tahu. Yang kedua, tidak mampu. Apa itu tidak mampu? Ya, atau dia tidak bisa. Dia nggak bisa untuk melakukan atau mencegah misalkan. Nah, ini bisa caranya diberi pelatihan secara rutin dan kontinu. Dan yang ketiga, tidak mau. Jadi
sebab seorang melakukan tindakan tidak aman karena dia tidak mau. Nah, kalau yang ketiga ini tidak mau, maka cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan pengawasan dan pembinaan yang ketat. Karena dia tidak mau, dia tahu, dia mampu, tapi tidak mau. Itu susah. Ya. Bahasa ininya ngeyel lah. Gitu. Tahu bahwa pengendara itu harus menggunakan helm, tapi tidak gunakan. Kan? Berarti dia tidak mau. Ya. Tahu menggunakan alat pelindung diri, misalkan menggunakan alat pengaman, APD, helm, pakaian pelindung diri untuk memadamkan kebakaran, tahu bahwa itu fungsinya untuk melindungi, tapi dia tidak mau. Nah, itu juga akan berisiko terjadinya bahaya terhadap yang bersangkutan. Itu sebab-sebab seorang melakukan tindakan tidak aman. Lanjut, bagaimana mengatasi lingkungan yang tidak aman? Jadi yang pertama, kita bisa melakukan atau mengatasi lingkungan yang tidak aman tersebut. Ya. Yang pertama, dihilangkan. Ya. Bagaimana menghilangkannya? Jadi sumber-sumber bahaya atau keadaan tidak aman, unsafe tersebut, agar tidak lagi menimbulkan bahaya. Ini misalnya ada alat-alat yang rusak diganti atau diperbaiki. Atau contoh sepeda motor tadi, kemungkinan sepeda motornya ini karena sudah lama, sudah digunakan, kita tidak terperhatikan lagi bagaimana kondisi bannya, kondisi remnya, kondisi mesinnya. Nah, itu diperhatikan. Itu adalah cara mengatasi lingkungan yang tidak aman. Ya, faktor lingkungan tadi. Yang kedua, dieliminir atau diisolir. Jadi potensi atau sumber bahaya masih tetap ada, tetapi diisolasi agar tidak lagi menimbulkan bahaya. Misalnya nih, bagian yang berputar pada mesin, yang tadi mesin bubut. Nah, mesin bubut yang berputar tersebut diberi pelindung atau tutup untuk menyediakan alat-alat keselamatan kerja. Karena potensi bahaya itu ada pada mesin tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dikendalikan. Jadi mengatasi lingkungan yang unsafe tadi, kita melakukan pengendalian. Jadi sumber bahaya, potensi bahaya yang unsafe tadi dikendalikan secara teknis. Misalnya memasang safety valve pada bejana tekanan tinggi, artinya pengaman, memasang alat-alat kontrol dan sebagainya lah, seperti itu. Jadi mengetahui adanya unsafe condition itu harus dilakukan pengawasan yang rutin dan seksama terhadap lingkungan kerja. Nah, itu bagaimana mengatasi lingkungan yang unsafe atau tidak aman tersebut. Jadi nanti kalau ada pertanyaan berkenaan dengan lingkungan kerja, unsafe condition, unsafe act, itu silahkan nanti ditanyakan ya. Bisa di chat ini. Baik, selanjutnya di dalam sebuah tempat kerja, ya tentunya ada karyawan di dalamnya. Ya, bagaimana peran karyawan tersebut untuk mencegah kecelakaan? Ini sangat penting. Potensi yang namanya bahaya, potensi namanya kecelakaan, potensi yang namanya unsafe, ya, itu pasti ada. Potensi ya. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan staf atau karyawan untuk melakukan pencegahan kecelakaan. Pertama, si karyawan tersebut turut aktif di dalam upaya pencegahan kecelakaan di tempat masing-masing. Misalkan dia seorang montir, maka potensi bahaya di tempat kerjanya itu pasti ada. Ya. Apakah bahaya terhadap kejatuhan benda dari tempat dia bekerja, atau umpamanya lantai yang licin, atau umpamanya tempat itu ruangnya yang kedap, ruangnya yang potensi bahaya ada, maka dia harus turut aktif dalam pencegahan. Itu peran karyawan. Kedua, melapor kepada atasan ya, atau departemen safety department lah, untuk atau terjadi hal-hal yang berbahaya di lingkungan kerja tersebut. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, mematuhi peraturan K3. Ya. K3 misalkan di tempat itu diberikan safety talk, kemudian lagi dijelaskan atau rutin dilakukan mengingatkan kembali setiap pekerja untuk melakukan langkah-langkah K3, di mana kotak pengaman, di mana kotak K3 dan sebagainya. Terus yang keempat, memberi saran atau masukan kepada rekan kerja bila melakukan unsafe act. Ya. Unsafe act ini adalah
perilaku yang bersangkutan, perilaku dari pekerja, perilaku dari karyawan, ya. Karena ingin praktis, karena ingin mudah, bisa cepat, bisa melakukan. Contoh gini ya, sering kita melihat tempat bengkel atau tempat kerja yang menggunakan alat-alat, ya, alat-alat berat, ya, digunakan itu pekerjanya tidak melakukan alat pelindung diri yang cukup. Misalkan tidak menggunakan sepatu, tidak menggunakan kacamata, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan pakaian yang semestinya untuk digunakan untuk pelindungan diri. Tetapi langsung dia bekerja karena katanya lebih praktis. Padahal itu akan membahayakan potensi kecelakaan pada dirinya. Yang kelima, menggunakan alat K3 yang disediakan sebagaimana mestinya. Pernah satu ketika saya datang ke sebuah pabrik, ya. Kalau tidak salah dulu saya lupa itu pabrik pembuat apa ya, pembuat knalpot. Saya lihat para karyawannya itu tidak menggunakan sepatu sebagaimana mestinya, safety shoes. Kemudian juga tidak menggunakan kacamata, tidak menggunakan helm. Saya tanya beberapa karyawannya, apakah dari perusahaan menyiapkan peralatan K3 tersebut, APD? Ya ada, tapi kenapa tidak digunakan? Sayang Pak, sepatunya bagus, ya, helmnya bagus, mendingan buat jalan daripada buat kerja, sepatu yang ada saja. Nah, padahal safety shoes itu beda fungsi dan perannya, dia untuk pengamanan. Tapi disimpannya saja. Jadi dari perusahaan menyiapkan sudah alat-alat APD itu, tapi tidak digunakan. Ini salah satu juga yang menyebabkan atau potensi terjadinya kecelakaan karena tidak menggunakan sesuai standar APD tersebut. Itu yang disebut NSAP Act. Ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan hazard, ya, pengendalian bahaya potensial. Bagaimana kita mengendalikan potensi bahaya tersebut atau potensi atau hazard tersebut? Nah, yang pertama kita bisa melakukan mengidentifikasi, ya, terhadap potensi bahaya tersebut. Nah, bagaimana mengenalinya? Ya. Contoh, housekeeping yang kurang baik atau semeraut, ya, atau umpamanya cleaning service yang kurang memperhatikan dari segi keselamatan. Jadi menyimpan material bahannya di samping pintu dan semeraut, atau umpamanya penataan materialnya yang sembarangan. Ini juga salah satu peluang terjadinya kerugian. Kemudian juga tidak mentaati peraturan-peraturan. Misalkan barang yang digunakan itu semestinya kadaluarsa tapi tetap digunakan. Itu juga potensi untuk terjadinya bahaya. Kemudian yang kedua adalah melakukan evaluasi. Jadi melakukan evaluasi terhadap potensi terjadinya bahaya ini sangat penting. Ya. Kenapa? Karena potensi itu apakah bisa ditolerir? Tidak. Jadi yang namanya bahaya itu pasti atau bisa mengancam kapan saja. Artinya risiko yang risiko yang kemungkinan akan terjadi bahaya itu bisa low. Ini kita kelompokkan ya, bisa low, medium, dan high. Artinya bisa rendah, bisa sedang, bisa tinggi. Itu pengelompokan risiko ya. Jadi untuk mengetahui itu kita bisa melakukan evaluasi dalam bentuk hazard analysis atau analisa bahaya, ya, risk assessment. Jadi melakukan pemantauan terhadap risiko bahaya tersebut dan hazardous operability studies. Ya. Nah, tekniknya bagaimana? Ada bisa dilakukan dengan JSA, Job Safety Analysis. Jadi menganalisa keselamatan kerja atau Operating Guide atau job operasi. Itu adalah beberapa langkah-langkah untuk melakukan evaluasi. Ya. Nah, lalu ada pertanyaan, apa yang harus kita perbuat terhadap hazard, terhadap bahaya tersebut? Ya. Nah, yang ketiga adalah melakukan rencana atau rencanakan.
Jadi ini adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah dan mengurangi akibat suatu kecelakaan. Ya. Artinya potensi bahaya itu pasti ada, tapi kita meminimalisirnya dengan melakukan perencanaan agar proses terjadinya atau potensi kecelakaan itu bisa diminimalisir. Itu yang nomor 3. Dan selanjutnya yang nomor 4, laksanakan. Tidak hanya sekedar direncanakan, tapi juga dilaksanakan. Kita kenal apa yang disebut dengan hierarki pengontrolan potensi atau yang disebut dengan filosofi keselamatan kerja. Jadi ini sangat penting. Jadi tidak hanya sekedar mengenali, mengevaluasi, merencanakan, tetapi juga melaksanakan. Ini pekerjaan yang harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan. Terakhir, untuk pengendalian bahaya potensi tersebut adalah monitoring. Ya. Apa monitoring itu? Monitoring itu merupakan sebuah keharusan untuk meyakinkan bahwa kebijakan-kebijakan manajemen yang diambil itu sungguh-sungguh dalam komitmennya mencegah kecelakaan terhadap karyawan maupun kontraktor yang telah dipatuhi sepenuhnya di lapangan. Jadi monitoring ini sebagai upaya untuk melakukan evaluasi penyempurnaan ke depan. Jadi setelah kita melaksanakan apa yang kurang, itu kita monitoring, kita evaluasi kembali. Kalau umpamanya ini masih bisa kita sempurnakan supaya nanti dalam pelaksanaannya lagi itu bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan. Ya. Jadi di samping itu juga kita bisa menilai safety performance karyawan kita bagaimana. Mungkin itu materi yang pertama berkenaan dengan pengenalan bahaya pada area kerja. Baik, kita lanjutkan untuk materi penggunaan pakaian pengaman. Nah, di materi yang kedua ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan syarat-syarat pakaian pengaman. Yang pertama adalah harus dapat melindungi pekerjaan terhadap bahaya yang mungkin ada. Kemudian yang kedua, pakaian kerja harus seragam mungkin. Maksudnya senyaman mungkin, dan juga ketidaknyamanan harus diminimalisir seminim mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau bentuknya tidak menarik, paling tidak harus dapat diterima. Kemudian yang keempat, pakaian kerja harus tidak mengakibatkan bahaya lain, misalnya lengan yang terlalu lepas atau ada kain yang lepas yang sangat mungkin termakan mesin. 4, jenis pakaiannya harus mempunyai derajat resistensi yang cukup untuk panas dan suhu kain sintesis, ya, misalkan nilon dan lain-lain. Ya, ini untuk mengantisipasi terjadinya lelehan atau karena suhu panas. Jadi pakaian kerjanya harus dirancang untuk menghindari partikel-partikel panas terkait di celana masuk di kantong atau terselip di lipatan-lipatan pakaian. Jadi itu beberapa hal yang sebagai syarat-syarat pakaian pengaman. Kemudian yang kedua, hal-hal yang diperlukan dalam menggunakan pakaian kerja. Yang pertama adalah kenakan pakaian yang tahan terhadap api, tertutup rapat dan berkancing. Jadi kemudian yang kedua, melaporkan kepada atasan safety departemen bila terjadi atau menemui hal-hal yang berbahaya di lingkungan kerja. Dan yang ketiga, mematuhi peraturan ketiga, kemudian memberi nasihat atau saran kepada rekan kerja bila melakukan unsafe act. Menggunakan alat ketiga yang disediakan sebagaimana mestinya. Nah, ada beberapa contoh yang ini bisa menjadi acuan. Ya, bisa nanti dilihat karena tiap kondisi itu bisa berbeda alat pelindung diri. Misalkan APD yang digunakan di tempat kerja di pertambangan itu akan berbeda APD dengan yang di tempat rumah sakit atau di tempat elektrik. Itu masing-masing beda.
sesuai dengan tempat kerjanya. Ya. Tetapi intinya adalah APD itu alat pelindung diri, ada berbagian kepala, tangan, tubuh, kaki, ada beberapa fungsinya. Yang penting dari keseluruhan itu memiliki alat pelindung diri. Ya. Nah, ini beberapa contoh alat pelindung diri di tempat kerja. Kemudian juga bahwa ini juga mestinya harus rutin dilakukan. Jadi sebelum memulai pekerjaan, mengingatkan kembali kepada pekerja untuk berlaku aman. Ya, bahasanya itu safety talk lah. Mengingatkan, keep talking, safety talk. Dan ini beberapa contoh alat yang digunakan. Ya, ada frame resistant clothing, ada high visibility clothing, rainwear, kemudian ada protective footwear, ada chemical protective clothing, ada protective head covering. Nah, kalau sekarang kan untuk perlindungan K3 atau APD untuk untuk COVID-19 itu ada hand sanitizer dan lain-lain. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tugas yang Bapak berikan, mohon dikerjakan, dibaca dulu, dipelajarin, dan salah nanti minggu depan kalian kumpul tugas tersebut. Perintahnya ada di dalam Google Class. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.